Oke, langsung saja. Jadi, saya akan menganalisis representasi budaya dari film Laskar Pelangi. Nah, jadi Laskar Pelangi itu film adaptasi novel laris karya Andrea Hirata. Jadi, walaupun ada banyak perbedaan, tapi garis besar dari dari novelnya ada di filmnya gitu. Jadi pada kesimpulannya, apa yang menjadi inti dari novelnya tetap juga tertayang atau ditampilkan di filmnya, walaupun masih ada perbedaan. Contoh kayak adegan ketika lomba antar sekolah. Di situ terlihat sekali ada adegan-adegan yang kemudian dikonstruksi oleh sutradara gitu. Ada adegan-adegan yang dikurangi dari novel dan tidak ditayangkan di film gitu. Dan masih banyak gitu. Jadi, Laskar Pelangi itu kan film karya Riri Riza. Kalau kita mau menganalisis representasi budayanya, kita perlu satu pemahaman dulu apa itu representasi. Nah, representasi itu adalah keterwakilan, atau kalau kita masukkan dalam representasi budaya, berarti budaya apa yang terwakili, budaya apa yang terwakilkan dari film Laskar Pelangi ini. Nah, apa? Kalau pertama, representasi budaya adalah representasi budaya itu yang pertama, bagaimana ternyata masih ada ya sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan dalam administrasi gitu. Hal ini tuh bisa dilihat dalam adegan ketika Harfan ini adalah selaku kepala sekolah dari sekolah Muhammadiyah gitu. Dia itu mengalami kesulitan awalnya dia mengalami kesulitan untuk membangun sekolah, untuk kemudian menyekolahkan anak-anak Muhammadiyah ini gitu. Kenapa? Karena mereka cuma kekurangan satu murid gitu. Hanya kekurangan satu murid, tapi sekolah ini harus batal gitu. Ini merepresentasikan bahwa masih ada beberapa daerah, utamanya dulu ini kan film lama, dan saya rasa pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang, tapi ini bagaimana merepresentasikan bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terpinggir, terbelakang masih mengalami kesulitan dalam membangun atau mendirikan sekolah untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak yang tidak mampu gitu. Selanjutnya adalah stereotype gitu. Stereotype berarti pelabelan. Dari film ini ada stereotip yang menonjol. Yang pertama itu adalah bagaimana kita kemudian memahami bahwa ternyata orang kaya itu akan masuk di sekolah negeri atau sekolah di bawah naungan perusahaan nasional timah gitu, dan orang-orang yang keluarganya, ayahnya itu adalah petani atau nelayan, maka dia akan sekolah di sekolah Muhammadiyah, sekolah dengan keterbatasan gitu. Nah, inilah stereotip yang muncul bahwa masih ada di beberapa daerah di Indonesia, orang-orang yang kaya itu akan masuk sekolah internasional, dan orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi akan masuk sekolah yang lebih mudah, akan masuk sekolah yang memang menerima mereka, akan masuk sekolah yang ya sudah, yang penting tidak mengeluarkan biaya gitu. Itu adalah stereotype. Selanjutnya, kalau sebenarnya ini nggak masuk di skrip, tapi jelaskan saja. Jadi ada adegan dimana si laki-laki ini tuh suka sama perempuan. Nah, perempuannya itu orang Cina, sedangkan laki-lakinya ini tuh hitam gitu. Nah, ini memunculkan stereotip bahwa
ya anak nelayan itu yang memang hitam gitu, dan anak pedagang, nah orang Cina itu pedagang pasti putih, pasti cantik, pasti bersih, dan anak yang nelayan dekil. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai budaya. Sudah 5 menit sih, bisa kayaknya ini dipotong. Jadi nilai-nilai budayanya itu, nah walaupun sekolahnya itu penuh keterbatasan, tapi lintang. Jadi lintang itu adalah siswa yang pintar. Terus mahar ini bukan pintar juga, tapi dia ahli dalam seni gitu. Mereka berhasil membuktikan bahwa walaupun sekolahnya mereka minim fasilitas, tapi mereka bisa loh, mereka bisa melampaui, mereka bisa menunjukkan apa yang mereka bisa, walaupun di tengah-tengah mereka sempat insecure juga sama apakah mereka bisa gitu. Mereka sempat mempertanyakan itu, tapi in the end mereka bisa. Nah, terus adalah terakhir ideologinya itu, ideologi itu kan keyakinan apa yang diyakini. Nah, kalau dalam KBBI, ideologi itu adalah cara berpikirnya orang yang kemudian mereka yakini gitu. Nah, ideologi dalam film Laskar Pelangi itu adalah ideologi pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai keislaman. Sini saya tulis ada salah satu dialog yang menurutku menarik sekali, di mana ada salah satu guru yang dari sekolah PN Timah. Dia itu bertanya kepada Harfan itu tadi kepala sekolahnya, dari mana kalian bisa mempertahankan sekolah ini, biayanya, gajinya gitu. Terus Harfan bilang gini, Zul, sekolah ini adalah sekolah di mana pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bukan sekedar pelengkap kurikulum kecerdasan, bukan dilihat bukan dilihat dari angka-angka, tapi dilihat dari hati. Sudah, terima kasih.